Presiden Joko Widodo dan keluarganya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta lantaran dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik. Hasto Kristianto meminta penguasa secepatnya melakukan koreksi diri. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto menyatakan bahwa gugatan hukum kepada Presiden Jokowi dan keluarganya lantaran diduga melakukan praktek nepotisme dalam membangun dinasti politik harusnya dipahami sebagai bentuk kritik terhadap penguasa. Hal ini disampaikan Hasto usai menyaksikan pameran sejumlah karya seni dan buku hasil disertasi Romo Sindunata di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat pada Senin sore. Gugatan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya dilayangkan ke PT UN Jakarta oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Pergerakan Advokat Nusantara pada Jumat 12 Januari 2024. Kalau nepotisme kan bukan dugaan lagi, itu sudah terjadi. PDIP bakalan memberi bantuan hukum mungkin Mas ke PT UN itu. Pak Jokowi kan kader pernah disebut kader terbaik dari PDIP nih. Ya kami memisahkan ya antara proses hukum karena itu masyarakat sipil yang bergerak. Itu juga ada para penegak hukum yang memang digerakkan oleh semangat reformasi. Digerakkan oleh perasaan bagaimana ketika menghadapi suatu penjajahan model baru, ala Orde Baru zaman Pak Harto ketika rakyat pun diculik. Dan mereka mengingatkan itu. Jadi ini menurut saya masih sebagai suatu instrumen kritik melalui hukum dan ketika itu kemudian dipahami masih ada waktu untuk melakukan koreksi. Tim Pembela Demokrasi Indonesia menggugat Presiden Joko Widodo di PT UN terkait dugaan tindakan nepotisme. Dalam gugatannya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia meminta majelis hakim untuk mengabulkan dengan menyatakan nepotisme politik dinasti sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH dan harus dihentikan. Dasar apa saja yang sudah dimiliki penggugat dan bagaimana tanggapan pemerintah terkait gugatan ini? Saya akan tanyakan langsung kepada Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Celestinus dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Johannes Joko. Selamat malam, Bang Petrus, Pak Johannes. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Bang Petrus. Selamat malam juga Pak Johannes, ketemu terus kita. Baik, Bang Petrus, saya mau ke Bang Petrus terlebih dahulu. Dasar gugatan apa saja yang sudah dikumpulkan oleh tim? Iya, pertama Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara berdasarkan peristiwa dan fakta yang dimiliki setelah putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90 tanggal 16 Oktober 2023, kemudian disusul dengan putusan MK nomor 2 tahun tanggal 7 November 2023, itu meyakinkan kita bahwa dinasti politik dan nepotisme telah terjadi, dan itu yang mengungkap dinasti dan nepotisme itu justru beberapa hakim konstitusi itu sendiri, lalu kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 2. Karena itu dinasti politik dan nepotisme itu merupakan peristiwa yang dilarang oleh TAP MPR nomor 11 tahun 1999 dan juga oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 1990. Baik. Saya akan ke Pak Johannes untuk tanggapannya bahwa dasar gugatan dugaan nepotisme ke PT UN terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya ini karena peristiwa dan fakta setelah putusan MK nomor 90 dan juga diikuti oleh putusan MK nomor 2. Ini merupakan peristiwa dan fakta yang kemudian menentukan bahwa Presiden Joko Widodo dan keluarganya melakukan tindakan nepotisme. Tanggapannya, Pak Johannes. Ya, apa yang dilakukan oleh tim teman-teman TPDI itu bagi kami ya itu adalah hak mereka ya untuk melakukan gugatan di PT UN begitu, dan itu kita hargai begitu, Mbak. Nah, terkait dengan prosesnya ya mari kita hormati saja proses di
di TPUN karena prosesnya juga masih ada beberapa tahapan begitu. Salah satunya misalnya proses dismisal, nanti dari pengadilan akan melihat apakah gugatan ini layak atau tidak. Lah kalau terkait substansi kan pemerintah nanti menerima substansi gugatan itu setelah ada panggilan dari PT UN. Dan kalau kita lihat dari apa yang digugat itu tampaknya kok ada hal yang kurang pas ya, kurang pas kalau menurut kami, karena yang pertama adalah gugatan di dalamnya juga ada gugatan kepada Ibu Iriana dan Mas Kaisang gitu. Seperti yang kita ketahui kan kalau gugatan ke PT UN itu sebenarnya gugatan kepada pejabat tata usaha negara, pembuat tata usaha negara begitu. Bu Iriana ini kan bukan, beliau ini kan istri presiden gitu, bukan pembuat pejabat kebijakan itu begitu. Dan juga Mas Kaisang juga sebagai pribadi juga bukan pejabat yang membuat suatu keputusan ataupun kebijakan begitu. Nah, kalau terkait dengan apakah gugatan ini faktanya seperti apa, kok kami melihat malah ini gugatan ini kesannya politis begitu ya Mbak ya. Karena kalau memang mau menggugat terkait keputusan MK ya itu harusnya awal-awal kemarin, 3 bulan yang lalu, dan sekarang ini kan kita sedang sama-sama mengawal sebuah proses demokrasi, hanya tinggal hitungan hari kita akan melaksanakan pemilihan umum. Begitu Mbak. Kurang pas karena gugatan juga ditujukan kepada Ibu Iriana dan Kaisang yang saat ini tentunya tidak menjabat sebagai pejabat publik dan juga terkesan politis. Apakah kemudian sebenarnya saat ini pemerintah juga sudah mengumpulkan bukti-bukti ataupun fakta-fakta agar nanti jika dipanggil kemudian oleh PT UN sudah siap? Belum Mbak, kita belum, karena sekarang ini kan pemerintahan Presiden Jokowi sedang ada agenda strategis. Kami semua sedang fokus kepada agenda strategis tersebut, yaitu mensukseskan jalannya pemilu 2024 yang beberapa saat lagi kita akan masuk pada tahapan pemungutan suara. Kemudian juga ada agenda dan program-program strategis lain yang jauh lebih urgent saat ini, dan itu yang menjadi fokus kami di pemerintahan begitu. Karena pemerintahan ini kan dalam hitungan hanya tinggal beberapa bulan, tetapi masih ada hal-hal atau program strategis PR-PR yang harus digaspol begitu Mbak. Baik, Dan Pak pada Johannes. titik inilah sebenarnya kami berharap dukungan masyarakat terkait hal itu begitu. Baik, saya mau ke Bang Petrus. Bang Petrus, tadi dikatakan oleh Pak Johannes sebenarnya ada yang kurang pas dari gugatan. Pertama, gugatannya juga ditujukan kepada pihak-pihak yang saat ini tidak menjabat sebagai pejabat publik, salah satunya Ibu Iriana dan Kaisang Pangarep. Yang kedua, kesannya politis. Jawabannya atau tanggapannya terkait pernyataan tersebut? Ya. Pertama, namanya kan dinasti politik dan nepotisme. Di dalam dinasti politik dan nepotisme itu unsur keluarga itu adalah unsur yang sangat penting. Dan justru di unsur keluarga itulah yang dilarang oleh TAP MPR dan undang-undang. Jadi kalau keluarga tidak diikutkan dalam gugatan itu namanya kita menggugat main-main. Jadi harus dipahami yang namanya nepotisme dan dinasti politik itu pasti di dalamnya ada unsur keluarga, ada perbuatan-perbuatan yang menguntungkan keluarga dan kroninya. Kemudian kalau ini dibilang politis, ini adalah politis tapi dalam pengertian politik penegakan hukum. Karena secara nyata sudah terdapat fakta bahwa ada nepotisme, tetapi barang ini jalan terus. Tidak ada koreksi sedikit pun atau tidak ada pertanggung jawab, sekedar menjelaskan bahwa dalam kaitan dengan putusan perkara nomor 90 itu apakah dengan diberhentikannya hakim ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu, apakah di sini tidak terdapat bukti bahwa nepotisme itu terjadi? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membuktikan itu bahwa ada terjadi konflik kepentingan yang dipaksakan oleh Anwar Usman sampai perkara itu diputus. Padahal menurut aturan kan dia harus mundur. Konflik kepentingan itu muncul karena ada hubungan keluarga tadi. Bang Petrus, ada hubungan periparan, ada hubungan ponakan dan om. Bang Petrus, sejauh apa pertanggungjawaban yang diinginkan? Pertanggung jawab yang diinginkan itu adalah hentikanlah praktek-praktek dinasti itu
dengan menempatkan atau memanfaatkan hubungan keluarga di dalam lembaga pemerintahan. Kita lihat di sini ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif. Disinilah terdapat hubungan saling memanfaatkan. Ada hal-hal yang muncul sebagai tindakan untuk saling memberi manfaat. Dan itu muncul dan tercermin di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan putusan MK nomor 2 itu. Hentikannya pada pemerintahan saat ini atau? Ya harusnya ya saat ini, karena yang melakukan perbuatan itu kan pemerintahan saat ini. Kalau kita runut ke belakang, bagaimana Gibran dengan mudah masuk dalam proses pencalonan wali kota, begitu juga Bobi Nasution dengan mudah masuk di dalam proses pilkada di Sumatera Utara. Ini adalah buah dari keinginan untuk membangun kekuatan di dalam pemerintahan atas nama keluarga dan kepentingan kroni. Pak Johannes Joko, tanggapannya bahwa sebenarnya tidak aneh ada nama Bu Iriana, Mas Kaesang di situ, karena ini adalah keluarga dan itu disebutkan memang dalam undang-undang. Ini kan jadi melebar ya Mbak ya, begitu. Tadi melebar, kalau kita fokusnya terhadap putusan MK, ini kan melebarnya jadi putusan jadi persoalan tentang pencalonan wali kota dan segala macam. Kalau kita lihat kan sebenarnya ada mekanisme kan, kita juga ada mekanisme demokrasi di mana sebenarnya yang mengusulkan adalah partai-partai politik begitu. Dan kalau kita lihat terkait apakah ada nepotisme atau tidak, regulasi dan peraturan di kita juga tidak ada hal yang melarang itu, karena sekarang ini kan sistemnya demokrasi. Berbeda kalau nepotisme itu terkait dengan sebuah keputusan yang berada di kekuasaannya lalu menunjuk keluarganya untuk terlibat dalam kekuasaannya itu kan tidak. Sekarang ini kan kita sistemnya kan sistem demokrasi di mana siapapun yang akan menjadi kepala daerah maupun kepala pemerintahan pada level-level tertentu, mau ada keluarganya atau tidak, ujungnya kan yang menentukan masyarakat, rakyat. Kalau rakyat tidak setuju ya nggak akan jadi barang itu begitu Mbak. Tapi kalau rakyat setuju ya memang rakyat tahu track recordnya, tahu perjalanannya seperti apa. Lah kalau terkait dengan keputusan MK, yaitu kan mungkin dari teman-teman lembaga yudikatif gitu ya, MK yang bisa memberikan tanggapan terkait keputusan itu begitu. Toh juga keputusan itu juga sudah ada tahapan-tahapan dan prosedur terkait keberatan-keberatan di masyarakat, dan keputusannya juga sudah diputuskan oleh proses MK begitu. Dan dalam keputusan itu jelas sekali bahwa ujung dari keputusan itu, misalnya Pak Anwar Usman mengajukan keberatan, yaitu haknya beliau begitu sebagai warga negara. Dan yang kedua juga yang harus diingat Mbak, MK itu tidak bisa diidentikan dengan pribadi seorang Anwar Usman. Dalam sebuah keputusan MK itu ada 9 hakim. Kalau 9 dari 9 hakim hanya Pak Anwar Usman yang setuju, lalu 8 lainnya tidak setuju, ya tidak jadi juga barang itu begitu. Artinya ada tahapan semua dalam proses kita bernegara ini, ada peraturan-peraturannya yang sama-sama mari kita jaga dan kita hormati rambu-rambunya. Dan kalaupun memang ada proses-proses internal di dalamnya, ya kita hormati proses dan keputusan internal itu. Dan kalaupun ada keberatan, ya ada juga mekanisme pengajuan keberatannya Mbak. Baik, Bang Petrus, satu melebar tidak fokus. Awalnya hanya putusan MK, kemudian melebar ke pemilihan wali kota, kepala daerah dan sebagainya. Gibran dan Bobi ini juga lewat pemilihan, tidak ditunjuk langsung istilahnya oleh presiden, yaitu orang tuanya. Kemudian berbeda nepotisme dengan demokrasi, karena demokrasi kan dipilih, nepotisme itu penunjukan. Bagaimana nih menanggapi hal tersebut, Bang Petrus? Kalau kita biarkan proses seperti ini berjalan terus, ya, maka apa yang didalilkan sebagai demokrasi itu nanti jadinya demokrasi seolah-olah. Kesannya atau nampak seperti ada pilkada, ada pemilu. Tetapi sudah diskenariokan, sudah dipasang orang di mana-mana. Dalam hal ini lebih fokus kepada Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan untuk menyidangkan sengketa pilkada, sengketa pilpres, berujung ke Mahkamah Konstitusi, sehingga posisi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara 90 itu menjadi persoalan pokok. Karena apapun ceritanya, baik pilpres, pilkada, pileg,
kalau terjadi sengketa itu berujung kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau Anwar Usman masih di sana, inilah yang merupakan bahaya yang mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sehingga nanti dinasti politik dan nepotisme itu menjadi didalilkan sebagai itulah demokrasi. Padahal hasil pemilu apapun kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan di sana masih ada hakim yang memiliki konflik kepentingan, maka demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi sia-sia. Yang muncul adalah kekuatan dinasti politik tadi. Bang Petrus, apakah artinya salah satu Sehingga kita sekarang tujuannya menggugat itu supaya ini harus segera dihentikan. itu apakah artinya berarti hakim harus dicopot dari hakim MK? Harus. Begitu pula dengan wali kota Solo Karena dan juga wali kota Medan harus dicopotkah dari jabatannya sebagai wali kota? untuk ke depan, untuk kalau soal wali kota Solo dan wali kota Medan, itu antisipasi ke depan. Tetapi kebutuhan saat ini, ya sebentar lagi kita akan mengikuti Pilpres, dan Pilpres itu berpotensi berujung di Mahkamah Konstitusi, maka ancaman kekuatan nepotisme akan menggeser apa yang disebut sebagai demokrasi tadi, itu potensial terjadi sepanjang Anwar Usman masih ada di sana. Baik. Karena Pak, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu membuktikan bahwa Anwar Usman salah dalam memimpin persidangan. Karena dia memiliki hubungan keluarga tetapi tetap memaksakan diri untuk menyidangkan perkara itu. baik, Bang Johannes, demokrasi hanya sekedar demokrasi seolah-olah. Kemudian Anwar Usman dengan putusan MK juga membuktikan bahwa sudah ada sebuah kesalahan dalam pengambilan keputusan itu, dan juga sebenarnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga berkomentar mengenai hal ini, bahwa nepotisme sesungguhnya sudah benar-benar terjadi. Tanggapannya, Pak Johannes? Ya kita lihat kita lihat begini Mbak, kita lihat keputusan MK ya Mbak. Mungkin ini sebagai informasi juga kepada masyarakat. Dalam keputusan MK itu jelas sekali bahwa Pak Anwar Usman itu sudah tidak boleh lagi terlibat dalam persidangan-persidangan yang berkaitan dengan permasalahan pemilu 2024 ini gitu Mbak. Jadi sebenarnya kalau memang keberatannya terkait MK, ya Bapak Presiden pun juga tidak bisa melakukan intervensi dan melakukan perubahan terhadap keputusan MK maupun keputusan MK, karena itu juga akan menyalahi aturan, karena Presiden dan pemerintah itu kan lembaga eksekutif, sementara ini ranahnya lembaga yudikatif begitu Mbak. Ini yang harus juga dipahami oleh masyarakat begitu, bahwa tidak ada ranah-ranah antara trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau tadi yang disampaikan Bang Petrus, kalau memang ini untuk kedepannya, saya setuju Bang, maka ini menjadi tugas kita bersama Bang, untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, agar masyarakat semakin lebih cerdas untuk melakukan pilihan-pilihan politiknya dalam berbagai event-event pemilu, pilkada maupun pilkada ke depannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama begitu Bang. Karena kalau kita bicara dalam konteks yang disampaikan oleh Bang Petrus tadi, itu tidak hanya pada lembaga eksekutif, pada lembaga legislatif juga banyak begitu hal-hal seperti yang disampaikan itu gitu Mbak. Baik, terima kasih Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Celestinus dan juga tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Johannes Joko. Intinya adalah kita harus sama-sama mengawal kasus ini yang berlangsung di PT UN dan juga bersama-sama memberikan pendidikan politik agar nepotisme ini tidak terjadi lagi di masa yang mendatang. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mbak Caca, terima kasih Bang Petrus. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam.